Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin, sarjana pendidikan, guru matematika di SMP Negeri 3 Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK IKIP Saraswati. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 7 di SMP Negeri 3 Sape dengan materi operasi pengurangan bentuk aljabar dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, baik anak-anak. Terima salam dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak saya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak saya, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan cek dulu yang hadir hari ini ya. Siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Hadir semua ya? Tidak ada. Nah, harus begini setiap hari ya. Biasa kelas 71 ini masuk terus, tidak ada yang boleh meninggalkan sekolah tanpa ada keterangan ya. Ya. Nah, baik anak-anak saya, gimana tadi pagi ruangannya sudah dibersihkan? Sudah. Luar biasa. Siapa yang tugas hari ini ruangannya bersih sekali? Oke. Nah, patut dicontohi ya temannya yang tugas hari ini, karena Pak Guru lihat ruangannya cukup bersih, sehingga untuk selanjutnya di hari berikutnya silakan bagi anak-anak yang punya tugas datang lebih awal dan membersihkan ruangan untuk tempat kalian untuk belajar ya. Ya. Oke. Nah, baik anak-anak saya, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kali ini, diharapkan ya peserta didik dapat mengoperasikan pengurangan bentuk aljabar dengan benar ya. Kemudian yang kedua,
peserta didik diharapkan dapat menerapkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian, apa pedoman penilaian yang akan Pak Guru ambil pada pertemuan ini? Ada penilaian kognitif. Nah, di mana penilaian kognitif ini ya diukur kemampuan sejauh mana tingkat pemahaman atau pengetahuan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi akan dievaluasi di akhir pembelajaran kita. Pak Guru akan memberikan soal formatif akhir. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada penilaian afektif. Nah, di mana penilaian afektif ini adalah penilaian perilaku kalian, ya, kondisi atau perilaku kalian pada proses pembelajaran berlangsung. Nah, berikutnya ada penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Nah, di mana penilaian keterampilan ini akan Pak Guru nilai bagaimana nanti anak-anak atau kalian menyelesaikan soal yang ada di lembar LKPD. Nah, Pak Guru sudah menyediakan lembar LKPD, lembar pekerjaan peserta didik ini untuk diselesaikan. Lewat apa? Lewat nanti akan Pak Guru bagikan kelompok belajar. Ya, maka setiap kelompok akan dibagikan satu lembar LKPD, kemudian nanti akan dipresentasikan di depan teman-teman. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lewati pada pertemuan kita ini. Yang pertama, Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran. Jadi sebentar akan Pak Guru putarkan video pembelajarannya, di mana di video pembelajaran itu akan dijelaskan bagaimana kalian menyelesaikan soal-soal, terutama topik yang akan kita bahas ini adalah pengurangan bentuk aljabar. Ya. Kemudian berikutnya adalah setelah pemutaran video pembelajaran, baru dilanjutkan dengan pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok sekaligus Pak Guru akan membagikan lembar LKPD setiap kelompok. Nah, setelah pembagian LKPD, diskusi kelompok, baru kemudian terakhir setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok bersama temannya untuk dipresentasikan di depan. Nah, baik, sebelum kita masuk pada materi kita, yaitu pengurangan bentuk aljabar, Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran. Kira-kira kalian masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya, yaitu siapa yang masih ingat apa saja unsur yang terbentuk di bentuk aljabar? Saya, Pak. Oh, oke. Stop. Saya, Pak. Unsur yang terdapat dalam bentuk aljabar yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Oke. Jawabannya bagus sekali, benar. Kemudian tadi sudah dijelaskan bentuk atau unsur yang ada di bentuk aljabar itu. Kemudian selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari variabel? Oh ya, saya silakan. Apa definisi variabel? Variabel adalah merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Baru. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu koefisien dan konstanta? Saya, Pak. Ariani silakan. Koefisien adalah angka yang ada di depan variabel, sedangkan konstanta adalah angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Oke. Nah, jawabannya berarti materi pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah masih
diingat kembali karena ini sebagai prasyarat untuk kita melanjutkan pada materi pengurangan bentuk aljabar. Nah, pengurangan bentuk aljabar ini ada syarat-syaratnya ya. Untuk dapat melakukan operasi pengurangan bentuk aljabar itu dia harus memiliki suku yang sejenis. Masih ingat apa itu suku sejenis dan suku tidak sejenis? Saya Pak. Oke. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan perangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Oke. Luar biasa. Pertama untuk saya, berarti masih belajar kita mengulang pertemuan sebelumnya ya. Nah, Pak Guru akan barangkali yang lain juga belum terlalu cukup masih kurang ya memahami materi pertemuan sebelumnya. Apa saja yang terdapat dalam bentuk aljabar itu? Nah, bentuk umum aljabar itu adalah bentuknya seperti ini ya. Ada A, E, plus B, Y, plus C. Ya, itu bentuk aljabar. Di mana? Atau kalau bentuk biasa seperti nanti model-model contoh soal yang ada di lembar LKPD itu misalnya 2E plus 3Y plus 4. Mana yang disebut koefisien, mana yang disebut variabel, dan mana yang disebut konstantanya. Nah, di mana dua ini ya itu disebut koefisien ya. Kemudian X ini dan Y ini adalah variabel. Sedangkan 4 ini adalah disebut konstan. Ya, gitu ya. Oke, nah berikutnya kita akan mendengarkan bersama penjelasan materi ini di video pembelajaran. Silakan disimak dengan baik karena nanti di lembar LKPD yang akan Pak Guru bagikan itu sama dengan soal yang dijelaskan di video pembelajaran. Oke. Ya, silakan disimak baik-baik video pembelajarannya bagaimana cara menguraikan atau mengkomparasikan operasi hitung pengurangan bentuk aljabar. Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung pengurangan aljabar. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di rumah Gemar Matematika. Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya. Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Soal pertama adalah 7x ditambah 2 dikurang 3x dikurang 3. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal pertama, kalian perlu mengetahui nama-nama dalam bentuk aljabar tersebut ya. Kita ambil 7x ditambah 2. Dalam 7x ditambah 2 ini, angka 7 ini disebut dengan koefisien.
Sedangkan untuk X ini disebut dengan variabel. Kemudian untuk 2 disebut dengan konstanta. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Caranya adalah kita selesaikan terlebih dahulu bagian belakang. Dari sini ya, dari dikurang 3X dikurang 3. Caranya kita kalikan ke dalam satu persatu. Kita mulai. Untuk bagian depan ini kalian tinggal turunkan saja, tulis kembali 7. Berarti di sini menjadi dikurang 3X atau negatif 3X. Kemudian negatif dikali dengan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, berarti menjadi ditambah 3. Selanjutnya kita kelompokkan variabel yang sama. Di sini perhatikan tadi variabel yang bentuk X. Bisa juga Y atau bisa juga dalam bentuk huruf A, B seperti itu ya. Ini variabelnya adalah X, berarti kita kelompokkan variabel yang sama. Di sini 7X yang sama adalah 3X di sini. Kita ambil mulai dari sini. Berarti dikurang 3X. Kemudian untuk variabelnya sudah selesai, tidak ada lagi variabel yang lain. Berarti selanjutnya ke konstanta. Di sini ditambah 2. Berarti tambah 2, selanjutnya ditambah 3. Sekarang kita akan hitung 7X dikurang 3X. Kalian kurangkan ini saja, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berarti 7X dikurang 3X sama dengan 4X. Kemudian ini positif 2 ditambah 3. Berarti tinggal 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti ditambah 5. Oke. Ya, oke. Itulah pemutaran video pembelajarannya. Sekarang guru akan membagikan kelompok belajar ya. Nah, guru bagikan ini kelompok 1 ya. Kemudian berikutnya kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan untuk membentuk kelompok sebelum Pak Guru membagikan lembaga LKPD-nya. Silakan. Oke, Pak Guru akan bagikan lembar LKPD-nya untuk kelompok 1 dan kemudian kelompok 2, kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan lembar LKPD yang Pak Guru bagikan itu silakan didiskusikan. Nanti selesai mengerjakan soal yang ada di LKPD itu akan dipresentasikan di depan. Ya, silakan didiskusikan. Nah, mana kelompok 1 ini Nurul ya. Nah, perhatikan soal nomor 1 ini ya kan? Misalnya 2x plus 4y min 2x min y min 2y. Nah, langkah pertama coba dilihat. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengelompokkan dulu suku sejenis, karena syarat untuk menyelesaikan operasi pengurangan aljabar itu dia harus variabelnya sama dan pangkat
nya sama. Nah, kalau tidak sama, dia tidak bisa diuraikan. Ya, syaratnya harus sama variabel dan pangkatnya. Ya, oke, coba diuraikan satu. Ini soal nomor 1. Tulis ini dulu. Saya 10 M plus 4 M. Ya, kira-kira langkah selanjutnya untuk menyederhanakan bentuk ini harus apa syaratnya di operasi ini? Iya, menyamakan atau mengelompokkan suku sejenis. Yang sejenis itu maksudnya yang memiliki apa? Memiliki variabel sudah benar, memiliki variabel yang sama pangkat yang sama. Mana yang sama itu coba dikelompokkan di bawah sama dengan. Nah, itu. Sama nggak pengurangan ini? Tambah itu pengurangan terus. Itu konstanta dia berdiri sendiri kan. Oh ini mana? Nah ini ya ini 5 uraikan koefisien diuraikan dengan koefisien. Nama masukkan konstanta diuraikan dengan konstanta berapa nilainya? Ini 5 ditambah itu 5 tambah 2 sederhanakan di bawah. Untuk menyelesaikan soal 5x plus 10y min 2x min 4 min 5y. Langkah pertama yang akan kita selesaikan dan kita lakukan adalah menyamakan dulu suku sejenis. Apa dari suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang membuat variabel dan pangkat di setiap suku itu nilainya sama. Nah, 5x dengan 5x sama dengan 5x min 2x. Apalagi terus plus 10y plus 10y min pasang ini 5 terus apa yang belum dimasukkan di bawah? Apa? Kita tidak dibaca koefisien dimakan berapa? Nah, ada adalah 5 kurang 2 terus terbiasa ya, itu. Oke, gimana? Apa sudah selesai? Menggunakan lembaran KPD itu? Ya. Kalau sudah, silakan kita presentasikan di depan, ya. Oke. Soal nomor 1, ya. Soal nomor 1, silakan kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil belajar bersama teman-teman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerja kelompok kami dengan soal 6. Langkah pertama yang kami mengelompokkan suku sejenis terlebih dahulu, yaitu
6x min 2x plus 4y min 2y. Selanjutnya, kami mengurangkan koefisien pada variabel yang sama. Hasilnya adalah 6 min 2x plus 4 min 2y. Sehingga hasil dari 6x plus 4y min 2x min 2y adalah 4x plus 2y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hasil pekerjaan temannya atau kelompok 2? Silakan. Pertanyaan kita sama? Sama. Oke, terima kasih. Kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Tadi sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan, kelompok 2 sudah mempresentasikan soal tadi. Sekarang soal nomor 2 ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 silakan kelompok 3 ya, mempresentasikan di depan. Ya, silakan nanti kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Soalnya yaitu 6M plus 7M min 2 min 3M min 5M. Langkah pertama, kita mengelompokkan suku sejenis terlebih dahulu. Selanjutnya, mengurangkan koefisien pada variabel yang sama. Hasilnya adalah 6 min 3 M tambah 7 min 5 M. Hasil dari soal 6M plus 7M min 2 min 3M min 5M yaitu 3M plus 2M. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi kelompok 3 dengan soal nomor 4 berarti seluruh soal yang ada di gambar LKPD itu sudah tuntas kita bahas bersama ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk seluruh kelompok. Dulu untuk seluruh kelompok. Silakan anak-anak kembali ke posisi semula untuk menyelesaikan soal formatif akhir ya. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan soal formatif akhir ya untuk mengukur sejauh mana
tingkat kemampuan anak-anak menerima materi mulai dari awal sampai terakhir tadi untuk presentasi kelompok. Nah, ini seperti yang di awal kami sampaikan adalah aspek penilaian kognitif ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan setiap individu anak. Ya, Pak Guru akan bagikan dan dikerjakan selama kurang lebih 5 sampai 7 menit, ya, sampai 10 menit. Ya, silakan dikerjakan soal itu. Jangan lupa tulis nama ya. Pak, sudah selesai dikerjakan? Sudah. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke? Ya, baik anak-anak saya, kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi akhir. Sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita ya, dari awal sampai di akhir tadi. Nah, ada kalimat pertanyaan dari refleksi kita. Pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Nah, selanjutnya, hal positif apa yang dapat kan dalam pembelajaran hari ini? Kami bisa berbagi pengalaman belajar bersama teman, selalu diskusi kelompok, Oke, bagus. Kemudian hal apa
berikutnya. Hal apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Lebih banyak lagi berada di rumah, mengerjakan soal, Oke. Terus apakah kalian termotivasi untuk belajar model pembelajaran seperti ini? Kami dengan tayangan video tadi kami juga bisa bekerja sama dengan teman kami satu kelompok. Oke. Nah terakhir, apakah media pembelajaran yang digunakan guru membantu kalian untuk belajar? Oke, itulah refleksi kita ya, pembelajarannya. Nah, ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru ingatkan anak-anak sekalian untuk materi pertemuan berikutnya. Silakan kalian pelajari materi perkalian dan pembagian operasi bentuk aljabar akan dibuka ya, baik lewat Google, lewat YouTube, ada beberapa referensi yang akan kalian dapatkan. Nah, lanjut, mari kita akhiri dan kita tutup pertemuan atau pembelajaran kita pada hari ini untuk ditutup dengan doa bersama. Ya, silakan kembali ke kelas untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih saya telah memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Ya, Pak Guru, tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.